Halo adik-adik semua. Halo Loso Megan. Halo Loso Aldi. Selamat hari Minggu ya. Meskipun Loso Aldi dan Loso Megan belum bisa melihat kalian secara langsung, tapi Loso senang sekali nih bisa beribadah bersama kalian lagi dalam ibadah sekolah minggu. Bener gak Loso Megan? Bener dong Loso. Nah, Loso yakin Tuhan akan menolong kita untuk merasakan kasih Tuhan melalui ibadah hari ini. Nah, ayo kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji Tuhan dan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ayo kita nyanyikan It's Good to See You Here With Me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Ayo adik-adik, dengan semangat kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Ayo adik-adik, kita semua lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini Tuhan mengizinkan kami kembali boleh beribadah di dalam sekolah minggu ini. Tuhan berkati kami supaya kami boleh belajar firman Tuhan dan juga kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Amin. Adik-adik, silakan duduk lagi ya. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik, persembahan adalah bentuk ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Karena itu, yuk kita memberikan persembahan dengan penuh ucapan syukur. Kalian bisa memberikan persembahan melalui scan QR code di sini, atau kalian bisa memasukkan uangnya ke amplop persembahan, lalu bisa dititipkan papa mama untuk diberikan ke gereja. Untuk mengantar kita ke persembahan, kita nyanyikan Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberkati kami dan memberi kami kesehatan. Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan ini. Kiranya Engkau sertai persembahan ini agar bisa membantu kerajaan-Mu dan membantu pelayanan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Adik-adik, Alkitab itu bercerita tentang Allah yang mengasihi manusia dan seluruh ciptaannya. Yuk kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Alkitab yang selalu kubaca. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati kami supaya firman-Mu boleh masuk ke dalam hati kami dan Roh-Mu yang kudus boleh menyertai pemberitaan firman hari ini supaya kami boleh menjadi pendengar firman Tuhan yang setia dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, perkenalkan nama Lause Pilif. Salam kenal ya. Nah adik-adik, hari ini kita mau coba latihan konsentrasi. Kita akan main polisi kejar dua pencuri. Sekarang coba tangan kanannya bentuk seperti pistol. Nah kalau polisi kan suka bawa pistol ya. Nah, tangan kirinya bentuk angka 2, melambangkan dua pencuri. Nah sekarang coba polisinya kejar pencuri-pencurinya ke kiri. Nah kalau udah sampai di ujung, sekarang dibalik. Tangan kirinya jadi bentuk pistol, jadi polisi. Tangan kanannya jadi dua pencuri. Lalu polisinya kejar pencuri ke kanan. Ya.
Nah sekarang balik lagi ke kiri. Ya. Terus balik lagi ke kanan. Ya. Sekarang lebih cepat. Lebih cepat. Nah apakah kalian bisa? Harus konsentrasi dulu baru bisa. Nah, kalau bisa, good. Berarti konsentrasimu baik. Nah kalau misalnya belum bisa, gak apa-apa. Kalian bisa latihan lagi nanti. Ngomong-ngomong soal pencuri dan polisi, adik-adik tentu tahu dong apa tugas polisi. Ya, tugas polisi adalah menjaga keamanan dan menegakkan keadilan. Kalau ada yang melakukan kejahatan seperti mencuri, pasti akan ditangkap oleh polisi. Kalau pencurinya tertangkap, pasti dihukum kan ya adik-adik. Bisa-bisa masuk penjara. Penjara itu tempat apa sih adik-adik? Tempat orang-orang yang melanggar hukum dihukum. Orang yang mencuri, menipu, membunuh, dan masih banyak lagi. Namun adik-adik, Alkitab memberitahu kita kalau ada orang-orang yang memberitakan tentang Tuhan Yesus dan melakukan mujizat demi nama Tuhan, tapi mereka juga dipenjarakan loh. Padahal mereka tidak melanggar hukum dan tidak menyakiti siapa-siapa. Tapi kok dipenjara ya? Sekarang yuk kita lihat ceritanya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 40. Ayo sekarang adik-adik buka Alkitabnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 40. Tapi Lause akan bacakan ayat yang ke-19 sampai 24 aja. Adik-adik perhatikan Alkitabnya masing-masing ya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Adik-adik, jadi ceritanya Paulus dan Silas itu sedang memberitakan tentang Tuhan Yesus di kota Filipi. Lalu ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenung atau roh jahat yang dipakai oleh tuan-tuan si perempuan itu untuk mendapatkan uang. Perempuan ini terus-menerus mengikuti Paulus sambil berteriak-teriak, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan tentang jalan kepada keselamatan." Perempuan dengan roh tenung ini mirip dengan konsep dukun di zaman sekarang adik-adik. Tuan-tuannya dan perempuan itu meminjam kekuatan iblis untuk mendapatkan uang. Wah, tentu saja ini perbuatan yang tidak benar. Dan si perempuan itu terus berteriak-teriak. Karena Paulus akhirnya tidak tahan, Paulus kemudian mengusir roh jahat dari perempuan itu menggunakan kuasa nama Tuhan Yesus. Ketika roh jahatnya diusir, maka tuan-tuan perempuan tadi menjadi marah. Kenapa? Karena mereka kehilangan sumber uang mereka. Segera mereka menangkap Paulus dan Silas, murid Tuhan Yesus yang juga sedang bersama-sama dengan Paulus. Lalu menghadapkan mereka kepada pembesar-pembesar kota. Paulus dan Silas dituduh datang untuk mengacaukan kota. Lalu mereka dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara. Kalau kita baca ayat 24 memberitahu kita bahwa mereka dimasukkan ke ruang penjara yang paling tengah dan dibelenggu kaki dan tangannya, sehingga mustahil Paulus dan Silas dapat kabur. Adik-adik, Paulus dan Silas sebenarnya tidak melakukan kejahatan. Mereka justru melakukan kebenaran. Namun orang-orang yang serakah, yang mencari uang dengan cara yang tidak sepatutnya, malah menjebloskan kedua murid Tuhan ini ke dalam penjara.
Kalau misalnya Lause atau adik-adik yang merasakan, mungkin kita akan marah ya. Kita tentu gak terima dong. Namun Alkitab mencatat, Paulus dan Silas justru malah memuji Tuhan di dalam penjara. Ternyata Roh Kudus mengizinkan Paulus dan Silas di dalam penjara karena ada pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan oleh Paulus dan Silas. Pada waktu tengah malam, Paulus dan Silas terus bernyanyi dan memuji Tuhan. Kemudian terjadilah gempa bumi. Dan tiba-tiba semua pintu penjara terbuka. Lalu gembok tangan, gembok kaki, semua tahanan tiba-tiba terlepas, termasuk belenggu Paulus dan Silas. Kepala penjara yang tadinya tidur tiba-tiba bangun dan melihat semua pintu penjara telah terbuka. Kepala penjara itu kemudian mungkin berpikir, celaka, aku dan keluargaku pasti akan dihukum dengan berat. Lebih baik aku mati aja. Maka kepala penjara itu mengambil pedang dan hendak bunuh diri. Tapi Paulus berkata dari dalam penjara, jangan celakakan dirimu, kami semua masih di sini. Mendengar hal itu, kepala penjara mengambil suluh untuk menerangi penjara dan dengan gemetar dia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Dia kemudian mengantar Paulus dan Silas keluar lalu bertanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Nah adik-adik, ini nih pekerjaan Tuhan yang Roh Kudus mau Paulus dan Silas kerjakan. Paulus kemudian menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada kepala penjara itu. Dan bukan cuma kepala penjara, tapi juga seisi rumahnya, kepada istrinya, anak-anaknya, dan semua orang yang ada di rumahnya. Kemudian Roh Kudus bekerja dalam hati kepala penjara itu, dalam hati istrinya, anak-anaknya, dan semua orang yang ada di rumahnya, sehingga mereka semua menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Ternyata Roh Kudus izinin Paulus dan Silas di penjara bukan karena mereka sedang dihukum Tuhan. Roh Kudus izinin karena ada pekerjaan Tuhan yang harus mereka lakukan, yaitu mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada kepala penjara dan seisi rumahnya. Kalau kita terus baca sampai ayat 40, di situ kita akan mengetahui kalau Paulus memiliki kewarganegaraan Rum atau Roma. Nah, di zaman itu, orang Roma nggak boleh sembarangan dipukul atau dipenjarakan adik-adik. Kalau sembarangan, orang yang sembarangan menghukum orang Rum malah justru harus dihukum. Nah, berarti Paulus bisa aja dari awal udah menyatakan diri, aku ini orang Rum. Dan orang-orang jahat tadi tidak akan berani buat memenjarakan Paulus dan Silas. Tapi Paulus tetap diam. Kenapa? Karena dia tahu ada pekerjaan Tuhan yang harus dia lakukan. Dan dia percaya Tuhan yang akan membebaskannya dari penjara. Adik-adik, Paulus dan Silas adalah murid-murid Tuhan Yesus yang peka pada pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus suruh mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus, mereka taat. Bahkan sekalipun mereka harus dipenjara. Nah, kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Maka kita juga harus taat dan peka pada pimpinan Roh Kudus. Hari ini mungkin kita nggak dipenjara kayak Paulus dan Silas. Tapi mungkin kita harus menghadapi Koko, Cici, Dede, atau teman-teman kita yang nyebelin dan bikin kita menderita, jadi nggak suka. Tapi ingat, sama seperti Paulus dan Silas, Tuhan tempatkan kita ada di dekat mereka karena Tuhan mau kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tapi Lause, saya nggak tahu harus ceritain apa. Nah, maka itu perlu baca Alkitab. Paulus dan Silas juga baca firman Tuhan kok. Makanya mereka bisa ceritain tentang Tuhan Yesus dan peka sama pimpinan Roh Kudus. Maka itu kita perlu baca Alkitab. Kalau kita baca Alkitab, kita akan mengerti tentang cerita Tuhan Yesus. Baru kita bisa ceritain ulang cerita yang udah kita baca berulang-ulang kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Sekalipun mereka menyebalkan, kita bisa bilang, saya mengasihi kamu. Dan Tuhan Yesus juga sayang sama kamu loh. Harusnya kamu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Tahu dari mana kalau perbuatannya menyakiti hati Tuhan? Kalau kita aja gak tahu perintah Tuhan dan gak pernah baca ceritanya Tuhan di Alkitab. Maka itu
perlu baca Alkitab. Selain itu kita juga perlu berdoa dan memuji Tuhan. Coba lihat adik-adik, Paulus dan Silas tidak keluar penjara dengan menggergaji pintu penjaranya. Enggak, Paulus dan Silas justru berdoa dan memuji Tuhan. Kenapa? Karena mereka percaya Tuhan yang akan menolong mereka untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sekalipun itu sulit, sekalipun mereka harus menderita. Dan memang betul, sulit loh adik-adik untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Mungkin kalau kita ngomong jujur bisa dikatain sok alim. Atau kalau kita nggak mau nyontek, kita mau hidup bener, dikatain sok suci. Dan nanti kalau kita nggak mau nakal, dikatain apa lagi? Bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan mau kita menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Kalau kita hidup sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang benar, Roh Kudus bisa bekerja supaya teman-teman dan saudara-saudara kita bisa melihat, oh jadi gini toh yang namanya murid Tuhan Yesus. Suka mengasihi, suka berbagi, jujur, tidak pilih kasih. Aku juga mau jadi murid Tuhan Yesus. Nah ini pekerjaan Tuhan yang mau kita lakukan bersama-sama. Tapi ingat, sulit. Makanya kita perlu berdoa dan memuji Tuhan. Dengan demikian, kita bergantung sama Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan memberi kita kekuatan. Ingat adik-adik, Tuhan tidak sembarangan tempatin kita di dekat orang-orang yang ada di sekitar kita hari ini. Tuhan gak sembarangan tempatin kamu di tengah-tengah keluargamu sekarang. Tuhan gak sembarangan tempatin kamu di sekolahmu hari ini. Bahkan Tuhan gak sembarangan tempatin kamu untuk sekolah minggu di GKI BSD. Ada maksud dan rencana Tuhan. Dia mau kita memberitakan tentang dirinya kepada semua orang yang kita temui. Bahkan kepada orang-orang yang menurut kita menyebalkan dan suka menyakiti kita. Tuhan Yesus aja mau disalib buat menanggung hukuman dosa-dosa kita. Masa sih Tuhan yang udah sedemikian mengasihi kita, tapi kitanya gak mau tunjukin kalau kita juga sayang sama Tuhan. Tuhan aja mau mengasihi kita orang berdosa yang sebenarnya adalah pemberontak di hadapan Tuhan. Masa kita malah membenci orang-orang yang sebenarnya juga sama seperti kita. Kita juga sama seperti mereka, sama-sama orang berdosa. Maka itu, yuk siap dipakai Roh Kudus untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Ingat ya adik-adik, Tuhan gak sembarangan tempatin kamu untuk hidup hari ini. Ada rencana dan maksud Tuhan, sekalipun gak enak seperti Paulus harus dipenjara. Tapi Roh Kudus mau pakai kita untuk mengerjakan pekerjaannya, yaitu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kalau gitu hari ini Lause mau ajak kita sama-sama ambil komitmen yuk. Ayo semuanya sekarang bangkit berdiri. Taruh tangan kanannya di dada dan katakan, saya siap dipakai Roh Kudus untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Katakan sekali lagi ya, kali ini dengan lebih semangat. Saya siap dipakai Roh Kudus untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada siapapun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Tangannya boleh diturunkan, tapi masih dalam posisi berdiri. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita dari Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, Lause bacain dulu. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah sekarang kita pakai gerakan ya. Kita baca bersama-sama sambil pakai gerakan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Good. Sekarang lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini tahu kalau Tuhan tempatkan kami tidak sembarangan. Sekalipun kadang kami harus menghadapi hal-hal yang tidak enak seperti Paulus dan Silas. Tapi kami percaya Tuhan, kalau Tuhan punya rencana dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami siap dipakai Roh Kudus untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai sampai di sini. Sekarang kita akan mengikuti kreativitas. Bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.
Halo adik-adik semuanya. Nah, hari ini aktivitas kita untuk kelas besar adalah kuis. Lause berharap kuis ini bisa menolong kalian untuk mengingat firman Tuhan hari ini. Kalian siap? Oke, kita langsung masuk pertanyaan pertama. Pertanyaan nomor 1. Apa yang terjadi pada Paulus dan Silas di dalam firman Tuhan hari ini? A. Mendapat hadiah. B. Mendapat penghargaan. C. Dipenjara. D. Diasingkan. Nah, yo, yang mana jawabannya? 1, 2, 3. Yes, betul sekali. Jawabannya adalah C. Paulus dan Silas di penjara. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 2. Mengapa Paulus dan Silas di penjara? A. Karena membebaskan seorang wanita dari roh jahat. B. Karena mencuri di pasar. C. Karena menipu orang. Dan D. Karena melukai orang. Nah, jawabannya yang mana? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang A. Karena Paulus dan Silas membebaskan seorang wanita dari roh jahat. Oke, kalian hebat. Lanjut pertanyaan ketiga. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas di dalam penjara? A. Menangis. B. Tidur. C. Marah. Dan D. Berdoa dan memuji Tuhan. Ayo, jawabannya yang mana? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah yang D. Berdoa dan memuji Tuhan. Nah, pertanyaan keempat. Apa yang terjadi pada Paulus dan Silas di tengah malam di dalam penjara? A. Dipukuli kepala penjara. B. Terjadi gempa bumi lalu semua pintu dan belenggu terlepas. C. Terjadi gempa lalu Paulus dan Silas terjepit. Dan D. Diberi makanan oleh kepala penjara. Ayo, yang mana adik-adik jawabannya? Yang A? Bukan. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B. Terjadi gempa lalu semua pintu dan belenggu terlepas. Oke, kalian hebat. Ayo lanjut lagi. Pertanyaan nomor 5. Apa yang dirasakan oleh kepala penjara waktu melihat gempa bumi dan semua pintu penjara terbuka? A. Bersukacita. B. Marah. C. Takut. Dan D. Kecewa. Ayo, jawabannya yang mana adik-adik? Ya, jawaban yang benar adalah C. Dia takut karena dia mengira Paulus dan Silas melarikan diri. Nah, Lause punya 2 pertanyaan tambahan. Tapi ini pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur ya. Pertanyaan nomor 6. Apakah kamu pernah bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus? A. Sudah. Dan B. Belum. Nah, adik-adik silakan jawab dengan jujur pertanyaan ini ya. Apakah sudah atau belum? Dan pertanyaan terakhir, maukah kalian mengasihi, mendoakan, dan memberitakan Injil pada orang lain? A. Mau. Atau B. Tidak mau. Nah, Lause tidak memberikan jawaban karena ini adalah pertanyaan yang harusnya kalian jawab sendiri. Lause berdoa dan rindu kalian bisa membagikan Injil pada orang lain, termasuk pada orang-orang yang mungkin kalian tidak suka. Ibadah hari ini sudah selesai ya adik-adik, tapi kita harus terus melakukan firman Tuhan yang diajarkan hari ini di dalam hidup kita setiap hari. Sampai jumpa minggu depan ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.